Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Trisnawati. Saya adalah dosen Prodi S1 Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Bidang keilmuan saya adalah akuntansi keuangan. Untuk sertifikasi dosen, saya memilih mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana perkuliahan semester dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan akan diberikan kepada mahasiswa di semester 6. SCPL dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep akuntansi keuangan secara mandiri dan komprehensif sehingga memiliki kemampuan yang optimal untuk menyusun dan menginterpretasikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku berdasarkan norma agama dan etika profesi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pengetahuan, dan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat dan negara. Mata kuliah AKL 2 ini terdiri dari 7 CPMK. Yang pertama, mahasiswa secara mandiri mampu menjelaskan konsep tujuan motivasi kombinasi bisnis dan mengaplikasikan SAK. Yang kedua, menjelaskan konsep konsolidasi serta membuat kertas kerja konsolidasian. Yang ketiga, menjelaskan konsep dan membuat jurnal eliminasi terkait transaksi antar entitas konsolidasian. Yang keempat, menjelaskan dan menganalisis isu lain seputar konsolidasian. Yang kelima, menjelaskan dan menganalisis akuntansi untuk valuta asing. Yang keenam, menjelaskan konsep segmen operasi dan menganalisis pengukuran serta pengungkapan segmen operasi. Dan yang ketujuh, menjelaskan konsep serta karakteristik dari pengaturan bersama. CPMK ini CPMK ini dijabarkan kembali ke dalam sub CPMK. Dan referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku Budui Matani tahun 2017 yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Yang kedua adalah bukunya Flood dan Beams tahun 2016. Dan yang ketiga adalah Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah case study sebesar 50%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, dan partisipasi 10%. Mata kuliah AKL 2 terdiri dari 16 kali pertemuan, yang nantinya di pertemuan ke-9 adalah ujian tengah semester, di pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Di setiap pertemuan, di sini sudah dijelaskan apa saja yang perlu dan akan dilakukan pada setiap pertemuan. Saya contohkan pada pertemuan 1, di sini akan membahas untuk CPMK 1, sub CPMK 1.1 dan 1.2. Materi yang akan dibahas adalah latar belakang kombinasi bisnis dan pengendalian, akuntansi kombinasi bisnis, penyajian dan pengungkapan, serta analisis laporan keuangan. Sudah tertera juga di setiap pertemuan tugas terstruktur apa yang harus dikerjakan serta tugas mandirinya apa. Dan ini sudah lengkap sampai pada pertemuan ke-16. Beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah spesifikasi item penilaian kognitifnya. Di sini ada 9 item. Kemudian di sini ada rubrik penilaian dari laporan tertulis yang terdiri dari 20% itu pada struktur, 30% konsep, 35% analisa, dan 15% adalah tata bahasa. Di sini juga tersedia rubrik penilaian studi kasus tugas terstruktur yang ada di beberapa pertemuan, mulai dari 0, 10 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 60, dan ketika jawaban semuanya benar, beserta perhitungan dan penjelasannya, maka nilainya adalah 100. Di sini juga tersedia spesifikasi item penilaian skills dan rubrik penilaian partisipasi kelas. Terakhir, ada rubrik penilaian peer assessment yang nanti akan dinilai oleh semua mahasiswa. Setiap mahasiswa akan menilai sesama teman di dalam satu kelompoknya. Ini juga menjadi pertimbangan bagi penilaian akhir. Sekian penjelasan RPS dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, bisa terdengar ya suara saya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sebelum memulai kelas akuntansi keuangan lanjutan 2 pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan.
Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Kemarin di pertemuan ke sebelum pertemuan kelima, kita sudah mempelajari materi sebelumnya terkait akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi melebihi nilai tercatat. Nah, sekarang saya mau flashback dulu gitu ya sebelum saya memasuki materi yang hari ini. Ada yang masih ingat nggak sih bedanya apa antara akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi melebihi nilai tercatat? Boleh angkat tangan mungkin. Oke, Ezra silakan. Untuk akuisisi dengan nilai tercatat, yaitu akuisisi dilakukan dengan harga yang sama Pada nilai yang sama. Oke, yang lain? dan dengan nilai buku atau nilai tercatat. Hmm? Iya, Ezra, silakan. Masih dilanjutkan, Ezra. Baik, untuk akuisisi yang melebihi nilai tercatat adalah akuisisi yang dilakukan dengan harga lebih tinggi dari nilai buku atau nilai tercatat ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan pendapat juga yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Gina. Kalau akuisisi nilai tercatat itu goodwill-nya tidak diakui, tapi kalau yang nilainya lebih itu diakui jika harga belinya eh, lebih besar daripada nilai wajar neto. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Masih ingat ini? Oke, Zainal, silakan Mas. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin izin melengkapi aja ya. Kalau yang saya ingat saya itu berhubung kalau yang pada nilai tercatat itu kan sama dengan nilai buku. Jadi dalam perusahaan itu tidak memperoleh atau tidak ada goodwill. Sedangkan kalau melebihi dari nilai tercatat kan itu lebih besar dari nilai bukunya. Jadi ada goodwill di akuisisi tersebut. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, jadi dari beberapa pendapat tadi sudah benar semua ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang kemarin kalau akuisisi itu pada nilai tercatat otomatis tidak ada goodwill karena nilai akuisisi sama dengan pada nilai bukunya. Sedangkan kalau melebihi otomatis akan muncul yang namanya goodwill karena biaya akuisisinya pasti lebih tinggi dari nilai yang tercatat pada buku gitu. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terkait persediaan dan jasa. Oke. Oke, pokok bahasan kita hari ini apa? Jadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak kita khususkan pada persediaan dan jasa karena nanti untuk transaksi induk anak yang terkait aset tetap itu akan kita bahas pada minggu berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini apa saja kira-kira yang akan dibahas? Nanti kita akan membahas terkait jurnal eliminasi untuk transaksi persediaan jasa antara induk dan anak, kemudian bagaimana transaksinya sendiri untuk yang persediaan dan untuk yang jasa karena akan ada perbedaan begitu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara terkait konsolidasi begitu ya, itu akan ada yang namanya entitas induk dan entitas anak. Nah, gambaran di sini kalian lihat entitas induk ketika transaksi itu dari entitas induk menuju entitas anak, maka itu disebut transaksi downstream atau transaksi hulu. Oke, jadi ketika misalkan induk menjual persediaannya ke anak, berarti transaksinya hulu. Tapi ketika anak menjual persediaan itu ke entitas induk, maka itu disebut transaksi hilir. Apakah mungkin Bu anak yang jual ke induk? Mungkin saja. Ketika entitas induk itu adalah kita bisa bilang ya, seperti Samsung. Samsung itu punya banyak anak perusahaan sebenarnya gitu ya. Nah, untuk membuat satu produknya dia bisa meminta supply bahan bakunya ke perusahaan anak-anak. Nah, itu yang disebut nanti kalau induk membeli dari anak itu maka transaksinya disebut transaksi upstream atau hilir. Bisakah Bu kalau transaksi itu terjadi antar anak? Anak yang satu dengan anak yang lain gitu ya. Bisa, itu disebut lateral. Tapi mungkin di sini nanti kita akan fokus ke transaksi yang hulu dan hilir karena itu yang sering terjadi. Dalam satu kotak ini kalian lihat ada satu entitas induk, dua entitas anak gitu ya. Nah, tiga entitas ini itu kita sebut satu kelompok usaha yang nantinya mereka wajib membuat satu laporan keuangan konsolidasian. Entitas induk sebagai entitas tersendiri dia akan membuat laporan keuangan sendiri. Misalkan laporan keuangan PTA gitu ya. Nah, kalau dia punya anak PTA dan kalau dia punya anak si A dan si B maka sebenarnya mereka semua wajib membuat laporan keuangan masing-masing.
Tapi ketika mereka melakukan konsolidasi, maka nanti selain laporan keuangan dari masing-masing entitas, mereka juga wajib membuat satu laporan keuangan konsolidasian, gabungan antara laporan keuangan induk dan semua anaknya, begitu. Bagaimana sih Bu prosedur laporan konsolidasi? Jadi teman-teman, kalau kita lihat, kalian bisa lihat nanti di PSAK 65. Ya. Coba dibuka PSAK 65. PSAK 65 itu akan berbicara penuh tentang laporan keuangan konsolidasi. Apa saja sih yang dijelaskan? Pada intinya di dalam PSAK 65 itu menjelaskan alur pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, tadi kan saya bilang ketika induk kita misalkan ada perusahaan induk, PT induk dan PT anak begitu ya supaya mudah. PT induk itu kan wajib membuat laporan keuangannya sendiri dan PT anak juga wajib membuat laporan keuangannya sendiri. Nah, nanti ketika membuat LK konsolidasian, maka nilai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban semuanya itu akan digabungkan, teman-teman. Setelah digabungkan, ada tahapan selanjutnya membuat jurnal eliminasi, gitu ya. Eliminasi ini terbagi jadi dua, Rek. Yang pertama itu adalah mengeliminasi dari transaksi investasi gitu ya. Ketika melakukan konsolidasi awal itu kan ada transaksi investasi yang sudah saya jelaskan di minggu ketiga dan keempat. Nah, itu dieliminasi dulu. Setelah itu selesai, maka eliminasi selanjutnya adalah terkait transaksi antar induk dan anak. Kalau di sini kita bahas maka transaksi terkait persediaan dan jasa. Nanti di minggu depan kita akan bahas transaksi terkait aset tetap dan seterusnya begitu. Oke, fokus kita sekarang sudah ada di nomor 3. Kalau nomor 1 dan 2 kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, apa sih Bu dampaknya ketika ada transaksi antara induk dan anak atau anak dan induk begitu ya? Karena kita fokusnya pada persediaan, maka yang akan terpengaruh akun apa? Akun penjualan, beban pokok penjualan, dan nanti ada akun keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi, sorry. Dan itu yang harus dieliminasi sesuai dengan PSAK 65. Ini kita masuk ke contoh ya teman-teman. Jadi bisa dibaca dulu. PT Palapa atau kita singkat PTP memiliki 100% saham PT Samudra. Kebetulan contohnya 100% nih. Selama tahun 2015 terdapat transaksi penjualan persediaan dari PTP ke PTS, berarti dari induk ke anak gitu ya, sebesar 10 juta. Kemudian beban pokok penjualannya itu adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyesuaian laporan keuangan konsolidasian tahun 2015. Jadi ini pertanyaannya, kan PTP sebagai induk dan PTS sebagai anak gitu ya. PTP lah yang wajib membuat laporan keuangan konsolidasian gitu. Nah, di sini ada 3 skenario teman-teman. Yang pertama skenarionya adalah seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP terjual dengan harga 16 juta. Kalau yang skenario 2, persediaannya itu belum terjual seluruhnya pada tahun 2015. Sedangkan yang skenario 3 itu terjual sebanyak 75% gitu ya dengan harga 12 juta. Kita masuk ke skenario yang pertama dulu. Mungkin bisa dioret-oret teman-teman biar nanti ingat gitu ya tadi soalnya apa. Skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari Indo telah terjual seharga 16 juta. Kalian lihat, tadi PTP jual ke PTS itu dengan harga 10 juta, padahal BPP-nya kan 6 juta. Sehingga ketika digambarkan, sebenarnya PTP memperoleh persediaan itu kan dengan harga 6 juta ini. Kemudian PTP menjual ke PTS seharga 10 juta. Skenario pertama, nah PTS menjual nih dengan harga 16 juta. Untuk transaksi induk ke anak, BPP-nya 6 juta, harga jualnya 10 juta. Untuk transaksi PT anak PTS ini ke pihak ketiga, maka BPP-nya adalah sebesar nilai dia membeli dari induk, yaitu 10 juta, dan penjualannya sebesar 16 juta. Oke, jelas ya sampai sini? Kalian lihat, jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah penjualan pada BPP 10 juta. Kenapa 10 juta? Kalian lihat. Tadi kan saya bilang ya, sebenarnya laporan keuangan konsolidasian itu kan merupakan penggabungan begitu antara laporan keuangan induk dan anak yang kemudian dieliminasi karena ketika ada transaksi-transaksi yang berhubungan. Nah, tadinya PTP si induknya mencatat penjualannya 10 juta nih, beban pokoknya 6 juta. PTS mencatat beban pokoknya 16 juta, BPP-nya 10 juta. Jelas ya? Sebelum dikonsolidasikan, maka tinggal ditotal. 10 tambah 16 ketemu penjualan totalnya 26 juta, beban pokok penjualannya 16 juta. Kalau kalian tarik kembali mundur, sebenarnya kan induk dan anak ini dianggap sebagai satu kesatuan entitas gitu ya ketika membuat LK konsolidasian.
Maka sebenarnya yang boleh diakui sebagai beban pokok penjualan itu adalah yang 6 juta ini, Rek. Yang diakui sebagai harga jual adalah yang 16 juta. Jadi yang berhubungan dengan pihak ketiga, bukan yang hubungan antara induk dan anak. Sehingga di jurnal eliminasinya penjualannya dikurangi 10 juta, beban pokoknya dikurangi sebesar 10 juta supaya di laporan keuangan konsolidasian penjualan keluar 16 juta dan beban pokok penjualannya keluar sebesar 6 juta. Begitu. Bagaimana Bu untuk skenario kedua? Kalau tadi skenario pertama kan sudah terjual nih ke pihak luar di tahun yang sama. Nah, skenario kedua ini belum terjual sama sekali nih. Berarti kan belum tahu nih nanti ke pihak ketiganya terjual berapa, begitu kan ya? Nah, kalau seperti ini gimana? Pertama, yang harus dilakukan adalah kita harus mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Keuntungan yang belum terrealisasi ini didapat dari mana, Bu? 4 juta. 4 juta itu didapat dari sini, Rek. Harga jualnya 10 juta, BPP-nya kan 6 juta, berarti selisihnya 4 juta. 4 juta itulah yang akan dicatat sebagai keuntungan yang belum terrealisasi. Jurnalnya apa? Bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta. Kemudian setelah mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, maka dibuatlah jurnal eliminasi. Kalau tadi kalian cuma menjurnal apa? Penjualan pada BPP atau BPP pada penjualan begitu ya. Nah, kalau di sini di jurnal eliminasi ini maka kalian menjurnalnya adalah penjualan BPP dan ada nilai persediaan. Kenapa Bu? Kok persediaannya juga perlu dieliminasi? Kalian lihat di tabel yang bawah. Tadi PTP mencatat penjualannya 10 juta, beban pokoknya 6 juta kan ya. PTS kan belum mencatat nih di sini karena dia belum terjual nih ke pihak ketiga, dia baru mencatat persediaan sebesar 10 juta. Padahal tadi saya bilang, yang boleh diakui sebagai beban pokok penjualan atau persediaan itu adalah nilai awalnya, yaitu 6 juta. Di sini 6 juta, harus keluar 6 juta. Sehingga dieliminasi, persediaan itu harus dikurangi sebesar 4 juta. Dan untuk penjualan serta beban pokok penjualan itu dihapuskan. Akhirnya nanti di laporan keuangan konsolidasian munculnya adalah 0. Hanya muncul persediaan sebesar 6 juta, yaitu persediaan yang ada di anak. Gitu. Ini skenario 2. Nah, terus gimana Bu kalau terjual sebagian nih kayak skenario 3? Tadi sama ya, untuk tahap pertama si induk menjual ke anak dengan penjualan sebesar 10 juta, beban pokoknya 6 juta. Nah, tadi terjual 75% nih dengan harga 12 juta. Kita lihat dulu BPP-nya. BPP-nya tadi kan nilai persediaannya anak kan 10 juta nih dikalikan 75%, ketemulah 7.500.000 gitu ya. Berarti 10 juta dikurangi 7.500.000, sisa persediaan yang masih ada di dalam anak adalah sebesar 2.500.000. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian berarti kita harus mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Kalau tadi dicatatnya kan 4 juta karena belum terjual semua di skenario 2. Di skenario 3 ini tercatat sebesar 25%, yaitu kenapa kok 25%? Karena itu 75 sudah terjual nih ke pihak ketiga. Nah, sedangkan yang 25% ini belum terjual sehingga keuntungan yang belum terrealisasi kita catat sebesar prosentase yang belum terjual. Jurnalnya sama, bagian laba pada investasi. Untuk jurnal eliminasi kurang lebih sama seperti tadi, cuma di nilai persediaan itu kita kurangkan dengan nilai 1 juta supaya menghasilkan nilai konsolidasian persediaan akhirnya 1.500.000. Oke, tadi kan di contohnya kepemilikannya 100% ya, Rek. Gimana Bu kalau kepemilikannya kurang dari 100%? Kalau kurang dari 100%, kita lihat dulu nih. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi maka dicatat induk secara penuh. Ini kalau transaksinya hulu. Keuntungan transaksi hulu terrealisasi pada periode di mana persediaan nanti akan terjual gitu. Jadi kalau itu transaksinya hulu kan dari induk ke anak maka tercatat semuanya 100%. Nah, yang jadi catatan ketika transaksi itu adalah transaksi hilir, yaitu dari anak ke induk. Kalau ada keuntungan yang belum terrealisasi, maka dicatatnya bukan penuh, tapi sebesar porsi kepemilikannya pada entitas anak. Itu bedanya, Rek, yang membedakan antara pencatatan di transaksi hulu dan transaksi hilir. Gitu ya, teman-teman. Nah, tadi kalau persediaan, kemudian gimana Bu kalau transaksi induk anaknya itu jasa? Misalkan nih, induk mau misalkan perusahaan anaknya itu kontraktor gitu ya, dia mau bangun, dia kan bisa pakai jasa perusahaan anaknya. Nah, itu gimana transaksinya? Atau bisa jadi sewa, menyewa lahan antara induk dan anak, itu sangat mungkin. Jurnal eliminasi atas transaksi penjualan jasa itu akan berkaitan erat dengan akun pendapatan dan beban. Dan
dua akun inilah yang harus dieliminasi saat membuat jurnal eliminasi. Nah, ini ada contoh, Rek. Tadi PT Palapas PTS sama, cuma ini contohnya si Indo memberikan jasa perawatan mesin kepada anaknya sebesar 20 juta. Tagihan telah terkirim 25 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, PTS belum bayar nih. Berarti kan masih utang gitu ya. Anaknya itu masih utang ke Indo. Nah, ini gimana, Bu? Kita lihat. Awalnya kan PTP kan sudah ngasih jasa nih, berarti dia bisa mencatat pendapatan walaupun belum terima uang sehingga dicatatnya sebagai piutang usaha. Di sisi PTS mencatatnya beban pada utang karena dia belum bayar. Yang harus dieliminasi apa, Bu? Kita lihat. Utang piutang itu juga harus dieliminasi dari transaksi entitas induk. Jadi untuk mengeliminasinya itu dibalik sebenarnya teman-teman. Tadi kan pendapatannya kan dikredit ya, itu harus dinolkan sehingga pendapatan pada beban utang usaha pada piutang usaha. Gitu. Oke, itu saja teman-teman materi untuk hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini teman-teman? Oke, sebelum ke pertanyaan, ini ya, jadi nanti untuk materi hari ini bisa kalian pelajari di Sipejar. Sudah saya masukkan di Sipejar. Sebentar saya share. Nah, ini teman-teman di pertemuan 5, ini ada transaksi entitas induk dan entitas anak. Itu ada materi dan sudah ada penugasan yang harus kalian kerjakan dan sudah ada tanggal deadline-nya. Tolong diperhatikan tanggal deadline-nya sehingga tidak telat untuk mengumpulkan. Nanti pengumpulan tugas melalui Sipejar juga gitu ya. Oke, silakan. Oh, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Karena waktu yang terbatas, jadi beberapa saja ya yang mungkin bisa saya tunjuk hari ini. Yang pertama mungkin dari Mbak Nadia. Oke, silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pencatatan atau jurnal eliminasi terkait pencatatan biaya dan pendapatan jasa. Nah, kalau misal ada kasus, kalau misal entitas anak itu mencatat biaya atas jasa yang diperoleh dari entitas induk, tapi entitas induknya itu belum mencatat pendapatan hingga akhir periode. Nah, itu kira-kira perlakuannya seperti apa ya, Bu? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Jadi pertanyaannya Mbak Nadia tadi, ketika ada transaksi jasa gitu ya antara induk dan anak, si anaknya udah nyatet nih, tapi si induknya belum nyatet. Apa yang harus dilakukan? Maka ketika salah satu pihak belum mencatat, harus dilakukan penyesuaian dulu sebelum dilakukannya eliminasi. Harus dilakukan penyesuaian dengan cara bagaimana? Maka tadi karena induk yang belum mencatat, maka induk harus mengakui dulu nih transaksi jasanya. Misalkan tadi dia harus mengakui mencatat nih, misalkan pendapatannya, walaupun misal belum dibayar, berarti kan piutang pada pendapatan itu harus dicatat dulu. Baru setelah dicatat nanti akan dilakukan jurnal eliminasi. Nggak boleh tiba-tiba dihilangkan, dianggap tidak ada. Gitu. Gitu ya Mbak Nadia? Baik, Sudah terima paham? kasih atas Oke. jawabannya. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Yang lain, Mbak Lailatul, silakan Mbak Lailatul. Oke, belum terdengar Mbak suaranya, Mbak Lailatul. Oke, Mbak suaranya belum terdengar Mbak Laila. Sudah di unmute sih, cuma belum keluar suaranya. Atau mungkin kalau memang tidak terdengar suaranya bisa diketikkan di kolom chat ya Mbak Laila. Ada lagi mungkin sambil menunggu Mbak Laila menuliskan pertanyaannya. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Oh, ini siapa ini? Saya Latia ya? ya, Oke, silakan. ya, mohon maaf saya belum bisa resign karena terkendala di Zoom-nya. Jadi Oh ya. izin bertanya, bagaimana kalau seandainya ada penjualan dari entitas induk ke entitas anak yang mana ada diskon yang besar, yang tidak biasa, Bu. Nah, itu kira-kira kita perlu ada penyesuaian di laporan konsolidasian kah atau bagaimana? Oke, oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Mungkin kalau kalian pernah mendengar transfer pricing gitu ya, kalau pernah mendengar di mata kuliah lain yang membahas tentang transfer pricing. Yang mungkin yang dimaksud Mbak Letia itu ketika diskon besar sebenarnya boleh nggak sih ketika ada induk dan anak melakukan transaksi, boleh nggak induk dan anak itu saling memberi diskon pertanyaannya?
boleh gitu ya. Boleh diberi diskon asal diskonnya itu dianggap wajar gitu. Nah, yang dianggap tidak wajar itu gimana, Bu? Bisa jadi nih, harga pokoknya barang itu 1 juta gitu ya. Dijualnya 500.000. Nah, itu kan nggak wajar karena ada di bawah harga pokok. Maka itu akan dianggap sebagai apa ya, usaha untuk melakukan transfer pricing sebenarnya untuk ya banyaklah hal tujuannya terkadang perusahaan melakukan itu. Itu apakah diperbolehkan, Bu? Kalau kita bilang itu diskonnya tidak wajar gitu ya, maka tidak tidak boleh gitu ya. Sebenarnya transaksi itu memberikan diskon yang dianggap tidak wajar tadi. Kemudian kalau tidak boleh bagaimana caranya gitu ya. Maka si perusahaan yang misalkan tadi induk menjual ke anak dengan harga yang tidak wajar, maka induk itu harus melakukan penyesuaian gitu ya. Nanti pada saat membuat LK konsolidasian yang boleh tercatat sebagai biaya pokok, harga pokok dasarnya itu adalah harga pokok yang ada di induk sebelum diskon. Itu yang harus dicatat. Jadi tidak boleh mengakui diskon tadi ketika diskon itu tidak normal. Kecuali diskon itu sudah di atas di atas beban pokoknya, di atas harga minimalnya itu masih oke gitu. Gitu ya, Light ya. Oke, Baik. ada lagi tadi mungkin. Oke, Mbak Lailatul ini sudah ada di chat. Izin bertanya, Ibu, apabila pada akhir periode pembukuan masih terdapat persediaan dari transaksi antar entitas induk dan anak yang belum terjual ke pihak eksternal dan baru akan dijual pada tahun berikutnya, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap laba tersebut, laba belum terrealisasi tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian? Apakah tetap ada akun laba belum terrealisasi setiap akhir tahunnya? Ketika tadi ya, sebenarnya sudah di PPT tadi sedikit sudah saya jawab gitu ya di PPT, bahwa ketika ada yang tidak terjual atau belum terjual ke pihak ketiga, maka dia pasti akan ada pengakuan laba yang belum terrealisasi gitu. Laba yang belum terrealisasi tadi dicatat seperti ketika persediaan itu baru terjual 50%, maka yang 50% ya itu harus dicatat sebagai laba yang belum terrealisasi. Bagaimana perlakuan akuntansinya pada laba? Oke. Apakah tetap ada akun laba belum terrealisasi setiap akhir tahun? Pasti ada kalau tadi belum terjual gitu. Tapi kalau sudah terjual semua bagaimana ya? Ya sudah itu dihapuskan. Misalkan tahun ini terjual 75 kan ya tadi dicontoh. 25-nya belum terjual nih. Kemudian 25-nya terjual di tahun berikutnya. Maka di tahun berikutnya sudah tidak akan muncul lagi laba yang belum terrealisasi nih karena yang 25% sudah terjual ke pihak ketiga gitu. Jadi teman-teman yang perlu saya luruskan konsepnya adalah laporan keuangan konsolidasi itu dibuat setiap tahun, setiap akhir periode gitu. Oke, karena keterbatasan waktu, teman-teman, jadi itu saja yang mungkin hari ini bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti akan segera saya beri feedback setelah semua sudah mengumpulkan penugasannya dan akan kita bahas di minggu depan. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.